pagi semuanya, rekan-rekan sekalian dan teman-teman sekalian. Di sini saya Thomas Krishna akan men-sharingkan proses penyelesaian salah satu soal akuntansi perusahaan jasa. Ya, kali ini soal yang saya ambil adalah soal dari Pak Haryono Yusuf, soal 16. Ya. Nah, langsung aja supaya tidak berlama-lama kita lihat bagaimana bentuk soalnya. Ya. Nah, jadi dalam soal ini kita diminta untuk menyiapkan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ya, jadi memang prosesnya adalah laba rugi dulu, kemudian perubahan modal, dan habis itu adalah neraca. Ya, nah jadi apabila perusahaan itu baru didirikan, maka laba ruginya masih nol. Ya, tapi setelah melalui periode yang pertama, maka mulai ada laba ruginya atau kinerjanya. Ya, seperti itu. Nah, untuk penyelesaian soal ini, saya telah menyiapkan 3 buah template. Yang pertama, sesuai dengan permintaan beliau, ya, kita diminta untuk menyajikan laba rugi, laporannya, kemudian perubahan modal, dan neraca. Ya. Nah, jadi ini template sudah saya siapkan. Nah, di sini teman-teman tidak usah terlalu menghabiskan banyak waktu dengan bentuk template yang standar ya. Nah, itu boleh-boleh saja. Cuma dalam hal ini saya siapkan bentuk template yang sederhana saja atau yang ya maksudnya gimana bisa menyelesaikan soal dengan cepat gitu ya. Jadi tanpa terlalu pusing dengan bentuk template yang standar ya atau bentuk laporan yang standar ya seperti itu. Nah, kemudian saya akan bacakan soalnya ya. Nah, jadi dalam soal ini ada jumlah harta dan kewajiban perusahaan penghentikan pradana. Berarti perusahaan penghentikan berarti perusahaan jasa. Ya, sedangkan pemiliknya bukan pradana tapi Tuan Komar. Ya, Tuan Komar. Ya. Nah, kemudian pembuat soal sudah menyajikan akun-akun berikut saldonya. Ya, jadi akun-akun pendapatan dan biaya berikut saldonya. Ya, juga termasuk saldo-saldo dari akun-akun neraca ya seperti itu ya. Nah, per 1 Januari 2011. Jadi periode awal dimulainya laba rugi adalah 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun. Nah, kemudian untuk akun-akun atau nilai akun-akun kas, piutang usaha perlengkapan, asuransi dibayar di muka, hutang usaha, hutang gaji, pendapatan jasa pengetikan, beban gaji, beban sewa, beban advertensi, kemudian beban listrik, beban perlengkapan, beban pengangkutan, beban asuransi, dan macam-macam beban. Ya, Nah, jadi akun-akun yang ditampilkan di sini itu ada sebagian akun-akun yang masuk laba rugi, ada sebagian yang masuk neraca. Ya, jadi akun-akun yang masuk laba rugi adalah akun-akun yang bunyinya pendapatan dan biaya. Jadi semua akun-akun pendapatan dan biaya itu masuk pada laba rugi. Ya. Nah, sedangkan di luar itu, ya hampir di luar itu adalah akun-akun neraca. Ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada akun yang namanya asuransi dibayar di muka. Ya, jadi asuransi dibayar di muka adalah akun yang berkenaan dengan berapa biaya asuransi ya yang telah kita pakai ya. Nah, ini akan saya bicarakan pada jurnal penyesuaian nanti ya gitu. Nah, kemudian untuk menyajikan laporan keuangan, laba rugi perubahan modal neraca, maka langkah pertama adalah kita masukkan nama-nama akunnya berikut jumlah rupiahnya ya. Nah, pada posisi tanggal tersebut ya.
Nah, jadi di sini akun-akun laba rugi saya akan masukkan satu demi satu. Ya, pendapatan jasa dengan jumlah 137.550, ya, jadi 3 nol di belakang, ya, atau ribuannya saya hilangkan, ya, untuk menyederhanakan dan mempercepat penyelesaian soal, ya. Alasan yang kedua adalah 3 nol di belakang itu ribuannya tidak ada angkanya sama sekali, ya. Nah, oke, ya. Nah, kemudian biaya iklan 11.900. Nah, ingat teman-teman, kita kasih negatif, ya, karena ini adalah biaya, ya, negatif, ya. Tetapi jika teman-teman pakai positif juga bisa, cuman akan nantinya begitu sum akan harus dikurangkan secara manual. Jadi kurang praktis. Jadi untuk praktis dan supaya lebih cepat, nah kita kasih negatif dengan memberi tanda kurung, ya, tanda kurung di sini atau minus, ya, di rupiahnya. Nah, ya, kemudian setelah itu nantinya kita bisa sum, ya, yang pada intinya adalah mempercepat, ya, seperti itu. Ya, jadi biaya listrik 9.000, kemudian biaya perlengkapan 5.200, kemudian biaya angkut, ya, biaya angkut 3.600, kemudian biaya asuransi, ya, 1.800, kemudian biaya lain-lain, nah, 1.650, dan biaya sewa 18.000, ya. Nah, habis itu ke bawah kita sum, ya, kita sum apakah pendapatan lebih besar dari biaya atau sebaliknya. Nah, begitu kita sum, oh, ini belum selesai, ya, jadi masih ada lagi biaya yang lain, yaitu biaya gaji, ya. Biaya gaji ini saya turunin, ya, gitu. Nah, kita sum, kita lihat ternyata pendapatan lebih besar dari biaya, ya, yang ditunjukkan dengan angka yang positif, yaitu sebesar 28.600. Nah, ini adalah profit, ya, ini adalah profit atau laba, ya, ini adalah profit atau laba, ya. Nah, seandainya laba itu sudah diperhitungkan dengan biaya administrasi dan penjualan, ya, maka laba itu menjadi laba bersih, ya, jadi laba bersih, ya, seperti itu. Nah, tapi kita nggak ke sana dulu, ya. Jadi pokoknya di sini ada profit gitu aja, ya. Jadi pembahasan tentang itu nanti akan secara detail saya bicarakan pada video yang berbeda, ya, gitu. Nah, kemudian habis dari mendapatkan profit, ya, maka kita lempar profit ini pada laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal adalah laporan untuk mengetahui modal pemilik itu bertambah atau berkurang, ya, selama periode 2011. Nah, jadi di mana melibatkan modal awal berapa, kemudian adanya profit atau loss, dalam hal ini karena profit maka saya tulis profit. Kemudian apakah ada privé atau pengambilan pribadi, dalam hal ini adalah perusahaan perseorangan atau privé. Nah, habis itu ketemulah modal akhirnya berapa. Ya, jadi modal akhir adalah modal akhir periode. Dalam hal ini adalah 31 Desember tahun 2011, ya. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, yaitu modal awalnya adalah 27.700 dari soal. Kemudian profit adalah 28.600. Ingat teman-teman harus mengambil dari sel tersebut, ya. Jadi sel di mana profit tersebut dihasilkan. Jadi tidak hanya sekedar menulis angkanya 28.600, tapi ambil aja selnya. Ya, jadi dengan dua manfaat, ya. Yang pertama juga lebih singkat, ya, lebih akurat, dan yang ketiga adalah meminimalisir kesalahan, ya, seandainya ada perubahan dari profit, ya. Jadi itu, ya, kadang yang saya perlu luruskan, ya. Nah, kemudian privé dari soal diketahui minus 28.000, ya. Nah, ini privé minus, ya, pengambilan pribadi, sehingga modal akhir kita hitung sebenarnya masih bertambah, ya. Jadi dari modal awal 27.700,
berubah menjadi 28.300, masih ada penambahan sebanyak 600 ya. Oke, 600 ribu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan pada neraca ya, jadi modal akhir. Nah, tentu saja akun-akun dari neraca ini kita ambil dari soal. Yang pertama adalah piutang usaha, kemudian asuransi dibayar di muka, kemudian kas. Ya, di sini maaf urutannya tidak teratur ya. Nah, kemudian perlengkapan, dan habis itu ada total. Nah, total harta ya. Total harta ya, gitu ya. Nah, piutang usaha diambil dari soal 15.200, kemudian asuransi dibayar di muka 1.300, kas 13.200, kemudian perlengkapan 1.350, sehingga kalau kita sum maka 31.100 ya. Nah, ya ini adalah rupiahnya. Nah, sedangkan untuk pasiva atau hutang dan modal ya. Nah, ini ada hutang gaji, daftar dari, kemudian hutang usaha ya, dan kemudian ada modal akhir ya. Jadi komponen dari hutang dan modal yaitu segala jenis hutang, kemudian juga ada modal akhir ya. Jadi kata akhir di sini artinya dibandingkan dengan awal ya. Jadi kalau awalnya adalah 1 Januari 2011, maka akhirnya adalah 31 Desember 2011 ya. Namun dalam kenyataannya tiap-tiap perusahaan kadang membuat laporan keuangan atau laba rugi dengan periode yang mungkin berbeda-beda ya. Nah, mungkin bisa jadi kuartalan ya. Jadi 3 bulanan ya, 1 Januari 2011 sampai 31 Maret 2011, mungkin bisa jadi seperti begitu ya. Jadi angka awal dan akhir ini tergantung dari dari perspektif kapan laporan itu, kapan periode awal dari laba rugi dan periode akhirnya kapan ya. Jadi tidak baku ya. Nah, tidak baku, tapi paling enggak itu setahun sekali ya. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember itu periodenya ya. Dan dalam soal ini juga seperti itu ya. Nah, kemudian hutang gaji kita ambil dari soal hutang usaha juga. Nah, sehingga modal akhir, nah di sini modal akhir kita ngambil dari modal akhir pada laporan perubahan modal ya. Jadi sekali lagi dari F9 ini ya. Jadi dari F9 ini. Jadi saya tidak ngetik di sini enggak ya. Jadi nah, sehingga total dari harta, total dari hutang dan modal adalah sama 31.100 ya. Nah, jadi ini adalah proses penyelesaian soal-soal ya. Sebenarnya tidak terlalu mudah sih di sini ya, saking dengan waktu yang terbatas saya berusaha selesaikan prosesnya. Jadi di mana dari saldo-saldo akun, yaitu saldo-saldo akun pendapatan dan biaya-biaya, termasuk saldo-saldo akun neraca, kita masukkan pada laporannya, pada template-nya. Nah, kemudian dari situ kita bisa melengkapinya sehingga menghasilkan laba rugi, perubahan modal, dan neraca ya, seperti itu ya. Nah, mungkin banyak dari teman-teman dan para mahasiswa sekalian ketika menyelesaikan ini tidak langsung balance, tidak langsung benar ya, tetapi tidak apa-apa, teruslah mencoba dan berusaha karena itu adalah proses belajar ya, proses mendapatkan satu pengertian, keterampilan, pembelajaran. Dan semoga video saya di sini memberi inspirasi bagaimana pendekatan yang saya lakukan sehingga mencapai suatu penyelesaian soal ya. Nah, oke ya. Jadi semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video-video saya berikutnya ya. Terima kasih.